Siapa yang dimaksud Yesus dalam Matius 16 ayat 28? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ditanya hal yang sederhana ya. Ini sudah pernah sih saya membuat tayangan, tapi itu dulu tidak terlalu fokus ya. Matius 16 ayat 28. Siapa yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius 16 ayat 28? Matius 16 ayat 28 itu sama juga dengan Markus 9 ayat 1. Dari antara yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja di dalam kerajaannya. Anak Manusia datang sebagai Raja, R huruf besar, di dalam kerajaannya. Ini bicara tentang kerajaan 1000 tahun atau masa 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 3 dan 4. Jadi apakah ini hanya sekedar main-main? Yesus mengatakan dari antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka loh berarti lebih dari satu ya, yang akan sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja di dalam kerajaannya. Siapakah di antara yang hadir saat itu yang diizinkan melihat kerajaan 1000 tahun? Ya, Paulus salah satunya. Tapi Paulus kan nggak yang hadir di situ. Yang hadir di situ waktu itu Paulus belum ada. Ini kan Yesus sedang berbicara permulaan penderitaan, jadi yang hadir ya 12 rasul ditambah 70 murid. Ya. Ada di antara yang hadir di sini, di antara 12 rasul dan 70 murid, itu yang akan melihat, dia tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Pertanyaan sederhana, Paulus melihat ya, tapi Paulus tidak termasuk yang datang di situ. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 25, Paulus menulis ia sebagai Raja, R-nya huruf besar. Oke, berarti di antara 12 murid dan 70 murid. Siapa yang diizinkan melihat? Tentu saja melihat bukan dengan mata telanjang, tetapi melihat ketika dikuasai roh. Perhatikan baik-baik. Dari antara 12 murid dan 70 murid diizinkan melihat ya, Anak Manusia datang sebagai Raja di dalam kerajaannya. Bukan melihat dengan mata telanjang, tapi melihat dengan dikuasai roh. Siapa dia? Satu, Yohanes. Yohanes di dalam Wahyu 20 ayat 3 dan 4, Yohanes bisa bercerita tentang kerajaan 1000 tahun. Ya. Bahkan kerajaan 1000 tahun ya, Wahyu 20 ayat 3 dan 4. Ya. Itu Yesus Anak Manusia datang sebagai Raja di dalam kerajaannya. Di situ ya. Di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi orang pertama adalah Yohanes. Diizinkan dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Roh Yesus. Jadi Yohanes belum mati ketika diizinkan melihat tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi orang pertama yang menggenapi Matius 16 ayat 28, Markus 9 ayat 1 siapa? Yohanes. Yohanes mewakili 12 murid. Lalu orang kedua adalah Lukas. Lukas ini mewakili 70 murid. Ya, Lukas itu bagian dari 70 murid, kalau Yohanes itu bagian dari 12 murid. Yesus kan memilih selain 12 juga memilih 70 ya, 70 murid. Lukas 23 ayat 2 dan ayat 42. Lukas menulis Yesus sebagai Raja, R huruf besar. Orang yang mati disalib di sebelah Yesus itu juga, ingatlah Yesus ketika engkau datang sebagai Raja, R huruf besar.
Jadi kenapa Lukas bisa menulis itu? Padahal orang-orang penjahat itu juga ngomongnya cuma ingatlah ketika engkau datang sebagai raja. Kok Paulus tahu? Kok Lukas tahu bahwa itu yang dimaksud adalah raja nanti di dalam kerajaan 1000 tahun, masa 1000 tahun. Karena Paulus diizinkan untuk melihat itu. Di dalam roh tentu saja, dikuasai roh. Jadi ada dua orang yang menggenapi Matius 16 ayat 28, Markus 9 ayat 1. Kedua orang itu adalah Yohanes bagian dari 12 murid dan Lukas bagian dari 70 murid. Ada murid yang lain juga, ada yang lain juga, yaitu Paulus. Paulus sendiri tapi bukan bagian. Paulus waktu itu tidak datang di situ ya. Paulus juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 25 juga menulis tentang Yesus Raja, R huruf besar. Contoh lain Zakaria itu di Perjanjian Lama. Kalau Matius 16 ayat 28 ya waktu itu 12 murid dan 70 murid itu. Begitu ya. Jadi saya sudah menjawab pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi ini bagi yang di luar sana, para yang ngaku-ngaku sebagai romo dan pendeta di luar sana tidak bisa menjawab ini. Siapa yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius 16 ayat 28? Biar Anda toreh-toreh tubuh nungging-nungging gitu. Bapak bertanduk, ya Bapak bertanduk, tolong buka pikiranku, siapa yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius 16 ayat 28? Ya Bapak bertanduk, Bapak yang mulia, Bapak bertanduk yang mulia. Sambil ditoreh-toreh sambil bakar menyan. Dari pagi sampai pagi lagi, dari bayek sampai tuwek sampai matek, kamu tidak akan tahu siapa yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius 16 ayat 28. Bersyukur nih ada pendeta HTD. Makanya jangan maki-maki. Pendeta HTD itu jangan dimaki-maki ya. Ya, semua kebuntuan pikiranmu itu sama HTD 1 menit dijawab. Kalau Anda bertanya tentang Matius 16 ayat 28, Pak HTD, siapa yang dimaksud oleh Yesus Matius 16 ayat 28? Ada mereka tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja di dalam kerajaannya. Ya pakai clue aja. Clue-nya apa? Ada kata raja gitu, R huruf besar kok. Cuman ada di Yohanes dan ada di Lukas. Tapi bukan raja orang Israel ya, bukan ya. Ini raja dalam kerajaannya. Tentu saja yang dimaksud adalah kerajaan 1000 tahun. Hanya ada dua. Lukas 23 ayat 2 dan 42 dan Wahyu 20 ayat 3 dan 4 yang berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Simple 1 menit kalau sama HTD. Ya, makanya jangan dimaki-maki, nggak ada gunanya. Aku nggak ngaruh apa-apa kamu maki-maki. Mestinya kamu bersyukur. Ini ada pendeta out of box, ya, di atas rata-rata. Pendetanya para pendeta. Saya dijulukin gitu. Suhu para pendeta katanya. Semua pertanyaan kalau tanya sama HTD 1 menit, jawabannya bikin nyungsep, nungging, guling-guling. Berapa puluh tahun romo-romo di luar sana, pendeta-pendeta di luar sana yang ngaku romo, ngaku pendeta, Anda bingung ya, blunder, tidak bisa menjawab Matius 16 ayat 28, Markus 9 ayat 1. Hayo jujur, bener apa bener? Bener Pak, ini muncul ini pendeta Henry Tandianta, entah berantah suhu dari segala pendeta, pendetanya pendeta ini. Ya kadang-kadang saya bercanda seperti itu ya. Tidak ada satupun pendeta di Indonesia, satupun romo di Indonesia yang bisa menjawab siapa yang dimaksud Matius 16:28, Markus 9 ayat 1. Ada ayatnya gitu kok. Lukas 23 ayat 2 dan 42, Yohanes 20 ayat 3 dan 4. Ini bicara Raja R huruf besar dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau di luar murid, salah satunya Zakaria 14 ayat 9, lalu Paulus 1 Korintus 15 ayat 25. Pendeta tadi kok apal banget ya. Tanpa melihat teks kok bisa hafal ya Pak. Saya kan bukan pendeta kaleng-kaleng, bukan pendeta bejat.
Ya ringan-ringan aja saya ngomong gitu, soalnya bejat itu ada ayatnya. Mazmur 53 ayat 3. Kalau pendeta kaleng-kaleng nggak ada itu. Itu nggak ada ayatnya itu. Ya. Kaleng-kaleng itu cuma klontang 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 ya. Suaranya itu cuma nyebar bau mulut. Romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng, klontang 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 klontang. Bapak bertanduk, ya bapak bertanduk. Klontang 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 klontang, cuman nyebar bau mulut. Nggak ada gunanya sama sekali. Berapa puluh tahun Anda tidak bisa menjawab Matius 16 ayat 28. Bersyukur ada pendeta entah berantah. Suhu segala pendeta. Pendetanya pendeta. Saya diberi julukan begitu soalnya. bukan saya yang ini ya, ada yang ini, ada yang nulis ya, ini pendetanya pendeta ini ya. Suhu ya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.